Maka dalam konteks pertengahan ini menuju ke akhir, kalau dalam bahasanya Nabi itu syaddul mi'zar, ya, kencangkan ikat pinggang. Nah, orang Jawa itu bilangnya cengkal moto jirit weteng. Itu filosofinya orang Jawa. Kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir atau pertengahan terakhir ini masuk ini, itu jirit weteng nyengkal moto. Tahu jirit weteng, tahu ya? Perut itu dililit dengan kuat agar tidak mudah ngantuk, tidak mudah itu. Dan jirit nyengkal moto, ya, nyengkal moto itu filosofis, jangan dimahami udah dok cangkeling gawa korek api gitu, ya. Nyengkal moto itu bertahan untuk senantiasa bangun malam, karena Nabi berpesan syaraful mu'min qiyamuhu fil laili, kemuliaan seorang mukmin itu adalah dia mau melakukan sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur kantor pajak Kota Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena peserta kurang maksimal, saya juga nggak usah maksimal banget tadi. Malah muka malah repot tadi. Pada kesempatan siang hari ini sudah tanggal berapa ini? Ya, versi yang mana dulu? Tak tunggu, kok ada yang ngomong 12 Pak. Oh lah, Jumat ya, posanya Jumat itu. Itu pertanyaan menjebak itu. Ini tanggal berapa? Syukur, saya nggak tahu Pak, bagus, nggak usah dihitung. Jatah rampung ya rampung lah. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan ya untuk memaksimalkan ketaatan kita di bulan suci Ramadan. Ini sudah tanggal 13 ya untuk yang puasa hari Kamis, untuk yang hari Rabu sudah tanggal 14. Maka sudah mendekati separuh di pertengahan bulan Ramadan, yang oleh sahabat Jabir itu dipesankan kepada kita bahwa jadikanlah puasa Ramadan itu per hari demi hari berbeda dengan sebelumnya menuju yang lebih baik. Jadi andaikan, bahkan dikatakan oleh para ulama itu, andaikan kok nanti di ujung Ramadan kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh amal-amal kita yang lainnya sudah menjadi bagian yang impas yang membandingi Lailatul Qadar itu sendiri. Tapi kita berharap nanti kita menjumpai Lailatul Qadar. Karena sudah pada pertengahan, maka mungkin tema diskusi pada kajian siang hari ini ya yang ringan-ringan saja, menjemput pertengahan Ramadan. Ada setidaknya 3 momentum ya, 3 momentum yang mungkin kita harus persiapkan. Kita harus sadari bahwa satu, Ramadan itu juga selain dikenal sebagai bulan kita untuk menjalankan ibadah puasa, juga dimaksudkan sebagai bagian dari pengingat bahwa Al-Quran juga diturunkan di bulan ini. Di surat Al-Baqarah ayat 185 yang dulu juga di awal sebelum berpuasa kita sudah sempat jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka sungguh telah diturunkan kepada kalian di bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan dari Al-Furqan, yaitu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Pertanyaannya adalah, banyak orang kemudian bertanya, bagi yang mau merenungkan pertanyaan ini, kalau memang Ramadan itu diturunkan di bulan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kemudian adalah di tanggal berapa, di momentum seperti apa? Ayat ini kemudian
terkonfirmasi di ayat yang lain surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan di malam Al-Qadar. Nah, ulama kemudian dari beberapa riwayat hadis Rasul mengisyaratkan bahwa malam Al-Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka bisa diasumsikan bahwa ketika di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran itu jatuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu saya kira maklum semua. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik. Kalau kita punya peringatan nuzul Quran itu di tanggal berapa? 17. Dan janjinya itu turunnya di tanggal 17 apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang disebut. Ada yang tahu jawabannya ada? Kalau merujuk pada ayat tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, kemudian diteguhkan lagi dengan ayat Al-Surat Al-Qadar tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh, jadi Ramadan itu diturunkan di bulan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, yang oleh Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi dari dasar ini kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa fi riwayatin tanggal 27 Ramadan. Karena memang Rasul mengatakan dalam beberapa riwayatnya para sahabat juga sering menjumpai Lailatul Qadar itu di tanggal 27 Ramadan. Meskipun Rasul mengatakan dalam hadis taharrau Lailatul Qadar fil ashil awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fi autariha di dalam witir-witirnya yang ganjil-ganjilnya. Tetapi kita memperingati nuzul Quran tanggal 17. Gimana itu jawabnya terus piye? Wes salah kaprah Pak. Gini, kita harus memahami bahwa dalam catatan sejarah kita, informasi terkait dengan Al-Quran turun itu setidaknya 2 kali. Di Quran itu dalam riwayat yang disebut oleh para ulama dan oleh Nabi sendiri bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 kali ke kita untuk umat Rasulullah SAW. Pertama adalah ayat ini Al-Baqarah 185. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu adalah Allah menurunkan Al-Quran daf'atan wahidah, satu paket dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, fi sama'id dunya. Mana langit dunia itu? Wallahu alam. Yang kelihatan biru itu tidak tahu. Karena orang kalau tanya orang falak, orang astronomi itu, kita tambah naik, tambah dapat langit atau enggak? Tambah gung liwang-liwung gak ada apa-apa nih, kosong malah itu. Saya tanya ke teman-teman yang dosen falak itu, sudah pernah ada enggak yang menemukan langit biru atau langit yang kita lihat dengan mata kita yang telanjang itu yang warnanya biru itu? Ternyata kalau kita tambah naik, tambah gelap yang terjadi itu. Jadi di langit itulah kemudian yang dinamakan oleh beberapa riwayat namanya Baitul Izzah. Itu di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Itu satu. Dan itu terjadi di likuran kalau bahasa kita itu. Nah, dikatakan juga oleh para ulama tidak hanya Al-Quran ternyata. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan unzilat suhufu Ibrahim fi awlilatin min Ramadan. Jadi kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi itu semuanya paketnya di bulan Ramadan. Pertama itu diriwayatkan bahwa suhuf Ibrahim, sahifah ya, lampiran-lampiran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu juga datang di awal malam bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Riwayat yang lain mengatakan
Zabur dan Taurat diturunkan pada tanggal yang sama, 12 Ramadan. Ada yang mengatakan Injil tanggal 8 Ramadan, 18 Ramadan. Ala kulli hal, bahwa kita dapat informasi bahwa semua kitab suci itu Allah turunkan, yang diturunkan ya, wahyu Allah yang diberikan berupa kitab suci itu diturunkan kepada para nabi-nabinya di bulan Ramadan. Itu satu. Dan Quran juga diturunkan dalam catatan sini tanggal 24. Lah bagaimana dengan cerita nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu? Itu momentum yang lain. Meskipun masih sama-sama di bulan Ramadan. Tadi saya mengatakan bahwa Al-Quran dalam catatan riwayat kita dikatakan turun 2 kali. Satu paket dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, satu lagi diturunkan dari Allah kepada Jibril kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Itu juga terjadi di bulan Ramadan saat Rasul bertahanus ya, menyendiri di Gua Hira. Tapi belum ada syariat puasa. Itu terjadi tahun, dalam catatannya Imam Ibnu Asyur itu tahun 43 atau 41 tahun gajah. Karena Rasul belum diangkat jadi nabi itu kan, Nabi Muhammad belum diangkat jadi Rasul, itu belum. Jadi masih hitungannya pakai tahun gajah istilahnya itu. Kalau dalam bahasanya Mubarak itu sekitar bulan Februari tahun 600 sekian Masehi. Jadi masih awal, dan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Nah, itu alas dalil, itu riwayat Tabaqah Ibnu Sa'ad mengatakan ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama 5 ayat awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, itu di bulan Ramadan di tanggal 17. Ya itulah, mungkin dengan dasar itulah kemudian di Indonesia populer peringatan nuzul Quran itu di tanggal 17-nya. Jadi yang karena apa? Mengambil pendapat yang mengatakan yang turun secara berangsur-angsur ke Nabi selama 23 tahun, awal kali turun tanggal 17 Ramadan. Dan yang uniknya adalah Nabi saat itu juga dalam kondisi berpuasa. Jadi Nabi ketika di Gua Hira itu puasa. Maka kenapa ketika bekal habis, Nabi turun, naik lagi beberapa kali. Dan beliau terkadang kalau Nabi gak sempat turun, Siti Khadijah yang nganterin. Pernah ada yang naik ke Gua Hira, pernah yang ada yang umroh atau haji. Biasanya ada kesempatan untuk ke sana ya. Kalau sekarang tempatnya enak, di bawahnya itu sudah jadi kayak Pujasera sekarang itu. Jadi orang Arab tahu kalau suka datang orang Indonesia, cari cuan di sana itu. Rame itu, kafe-kafe kecil-kecil itu kayak lapak-lapak kecil itu banyak itu di bawahnya. Naiknya sekarang sudah lumayan bagus karena sudah dibuat tangga, kemudian ada itu. Saya pernah tahun 2024 naik tapi cuma separuh tok, males itu. Lumayan tingginya itu. yang agak atas itu deket gini misalnya. Aduh, guys, turun aja, hanya menikmati di tengah-tengah saja itu. Karena agak curam kalau yang mulai mengecil jalurnya kalau ke atas tebing batu. Jadi terkait dengan ini ulama-ulama kemudian memberikan makna. Kenapa kemudian ada hubungannya dengan puasa dan turunnya wahyu. Dan memang kalau mau kembali ke masa lalu itu para guru-guru kita, para salafus saleh, para ulama-ulama itu kalau memang di Ramadan itu yang dibuat kompetisi memang ngaji Quran, darusan, itu tak darusan. Bahkan levelnya Imam Malik yang kita punya pendiri mazhab Maliki itu kalau sudah Ramadan ngajinya diliburin semua, yang ada cuma darusan. Imam Syafi'i juga sama. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan, kita nggak mungkin bisa nyoba itu, 60 kali hatam. Jadi sehari berapa? 2 hari, fajar sampai maghrib sampai fajar. Kalau kita mah bisa berkali-kali hatam itu sehari.
3 kali kulhu juga hafal. 3 kali kulhu bisa hafal. Karena memang kenapa ya? Karena memang itu bulannya Al-Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ada yang memang sampai ada yang sepekan sekali hatam. Dan hampir semuanya ulama-ulama dulu, bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, ini muridnya Imam Malik, gurunya Imam Malik mengatakan bahwa Ramadan syahrul tilawah wa it'amit ta'am. Ramadan itu bulannya membaca Al-Qur'an dan berbagi karena berkaitan dengan puasanya itu berkaitan dengan bulan Al-Qur'an, tentang ayat syahrul Ramadan. Jadi sekali lagi tidak ada yang bertentangan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Yang mengatakan kemudian itu salah nuzul Quran tanggal 17 itu, Quran turunnya di Lailatul Qadar kok. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir kok. Oh, ini kita melakukan tradisi yang salah. Bukan salah, kita yang kurang piknik aja itu. Ternyata memang Quran itu ketika kita memperingati nuzul Quran di tanggal 17, kita mengambil momentum turunnya Al-Quran ke hadapan Rasulullah SAW. Kalau kita mengambil momentum turunnya Al-Quran di tanggal likuran 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita ambil momentum turunnya Al-Quran secara satu paket dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sendiri. Kemudian tentang Lailatul Qadar, saya kira sudah banyak yang mengkaji tentang Lailatul Qadar. Di ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu setidaknya ada satu indikasi tentang kedatangan Lailatul Qadar. Apa? Turunnya rahmat dari Allah dengan simbol turunnya Jibril dan malaikat-malaikat itu. Malaikat itu dalam tradisi Islam kita disebutkan sebagai pembawa rahmat. Maka ketika ada orang kok didoakan malaikat, itu didoakan kasih sayang, didoakan kerahmatan di dalamnya. Indikasinya lagi adalah kata salam, salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam Lailatul Qadar itu suasananya itu damai. Apakah damai dalam artian suasana lingkungannya atau dalam artian suasana batin? Bisa dua-duanya. Orang ketika merasakan, tapi sekali lagi ini yang bisa merasakan yang mencari ya. Kalau nggak gateke ya nggak boleh apa-apa karo. Kehadiran sesuatu itu kalau kita tunggu kan itu. Kalau kita nggak nunggu apa bisa hadir? Enggak. Karena kalau dilihat dari beberapa riwayat para sahabat terkait pengalaman dia menjumpai Lailatul Qadar, itu yang ada adalah indikasi setelah datang. Sebagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab ketika ditanya tentang gimana cara taunya kalau malam itu malam Lailatul Qadar, jawabannya apa? Idza tala'atis syamsu bihudu'in fi subahihi. Ya ketika nanti pagi menjelang itu matahari itu terbit dengan suasana yang nggak panas. Ya tahunya kan harus belakangan. Nah kalau orangnya selama malam tidur tangi-tangi hawane kok adem ya, jangan-jangan tadi malam Lailatul Qadar, tapi dia nggak mencari ya, sama aja. Rata-rata itu indikasinya adalah indikasi setelah datang. Karena kenapa? Ya karena di malam itu rahmat, salam, kasih sayang, kedamaian diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Ini tidak usah dibahas terkait lah nak sing tanggal beda piye Pak. Ya. Itu bahas salah satu tanggal. Lah nek masih mending. Lah kalau beda waktu Pak, beda zona. Kita masih puasa, sana masih sudah buka kan sudah duluan dapat Lailatul Qadar Pak. Kita dapat enggak Pak? Karena Australia kalau nggak salah kan hari puasa awal itu hari Jumat. Australia itu Jumat. Nah, masalah Lailatul Qadar mundur Pak. Yang perlu kita pahami adalah Lailatul Qadar itu adalah dimensi spiritual, bukan dimensi momentum waktu yang sebagaimana kita paham ya. Jadi itu dimensi spiritual, dimensi mentalitasnya. Satu lagi juga itu dimensinya Allah yang nurunin. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi dimensinya itu waktunya Allah yang dipakai, bukan waktunya kita, paham ya? Mau kapan? Ya Allah yang punya waktu itu sendiri. Toh kalau kita lihat
meskipun kita beda-beda apa namanya itu, beda-beda zonasi waktu, tapi kalau kita lihat putaran bumi yang bulat seperti itu, ketika Allah di luar itu kan tinggal satu paket, mau datangnya terlambat atau enggak tetap dapat semua. Jadi jangan pakai pandangan zonasi kita, dan juga jangan berdebat ini kalau yang Jumat gimana, kalau yang Rabu gimana, kalau yang Kamis dapat duluan loh Pak, dapat duluan no, kan, tapi tetap yang Kamis tetap dapat jatah, uang paketnya paket besar, melingkupi semua yang di atas kita, istilahnya itu. Jadi sekali lagi, momentum Lailatul Qadar tidak usah dihitung matematis seperti itu, kacau nanti itu matematis seperti itu. Jadi maka ulama ini juga masih berdebatan soal zonasi dan seterusnya itu. Maka sekali lagi, Lailatul Qadar itu momentum seperti itu, meskipun banyak ulama yang memberikan indikasi-indikasi sampai pada hari tanggal. Imam Ghazali itu misalkan memberikan prediktif ya, berdasarkan apa? Pengalamannya. Kalau kita nggak punya pengalaman, nggak usah nggak prediksi tentang Lailatul Qadar. Pengalaman dari mana kita bisa buat prediksi itu? Para ulama itu kenapa berani membuat prediksi? Ya karena jam terbang mereka ketika menunggu Lailatul Qadar. Kalau menurut versinya Imam Ghazali itu, kita kalau yang puasanya hari Kamis, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu turun di tanggal apa ya? Di tanggal 25 kalau nggak salah. Ya, 25 itu kalau kita ya ini kalau kita puasanya itu awali puasanya hari Kamis ya, maka awal atau datangnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 25. Kalau yang awalinya hari Rabu itu dalam riwayat yang lain itu di tanggal 9 Qadar malam 19 mah lebih awal. Di akhir di tanggal 19 Ramadan. Itu prediksi para ulama. Meskipun ada versi yang lain mengatakan kalau datangnya hari Kamis maka dia akan muncul di paling akhir di bulan Ramadan 29. Tapi kalau yang puasanya hari Rabu dengan prediksi yang lain di tanggal 27. Tapi lepas dari semua, Ibnu Umar bin Khattab, beberapa sahabat itu sering merasakan kehadiran Lailatul Qadar itu di tanggal 27 Ramadan. Terus gimana Pak? Cari yang mana? Cegati kabeh. Ojo golek enake dong. Cegati kabeh. Setidaknya kalau kita tidak terlalu menunggu atau tidak terlalu berharap atau mungkin memang tidak begitu sengaja pengen menjemput Lailatul Qadar, setidaknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan berhati-hati, itu aja. Kenapa berhati-hati? Dikatakan oleh Imam Ghazali itu dalam kitab di tafsir Jalan sudah dikatakan bahwa konsekuensi kelipatan pahala di Lailatul Qadar itu punya juga konsekuensi kelipatan dosa di dalamnya. Repotnya nih itu masalahnya. Jadi tidak hanya sekedar golek enak itu, ada konsekuensi gak enak itu. Maka dikatakan oleh para ulama, seandainya pun kita menjumpai Lailatul Qadar dalam konteks tidak bisa berbuat maksimal dalam kebaikan, maka setidaknya janganlah berbuat kemaksiatan di malam itu. Maka akhirnya apa? Ya udah 10 hari terakhir sing hati-hati. Itu aja, sing hati-hati. Nek gak iso ngegas yo rime dikencengi ngono ya. Gak bisa bayangin ya 1000 bulan itu kita kemudian dicap sebagai orang yang punya noktah merah dalam kehidupan kita selama 1000 bulan. Itu kan juga enak apa itu jalur istighfar ping piro yo gak mandi gue. Dalam artian bahwa Lailatul Qadar tidak hanya ambil momentum kebaikannya, tapi juga kita akan momentum kewaspadaan di malam itu. Coba 1000 bulan itu berapa?
kalau di tafsir Jalalain itu 83 tahun tambah 4 bulan. Di mana malam itu, jadi bahasanya gini kok, di tafsir itu bahasanya bahwa dia lebih bagus daripada 1000 bulan yang lebih bagus 1000 bulan yang di dalam bulan-bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi kalau tiap tahun ada Lailatul Qadar terus kan ya berapa kali lipat 80 tahunnya itu. Maka oleh Imam Zuhri juga dikatakan, kalau memang kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, masih ada fadilah-fadilah di hari terakhir bulan Ramadan. Ya bersedekah, itu juga menjadi bagian dari amaliyah-amaliyah kita di ujung bulan Ramadan. Maka dalam konteks pertengahan ini menuju ke akhir, kalau dalam bahasanya Nabi itu syatul mizar, kencangkan ikat pinggang. Nah, orang Jawa itu bilangnya cengkal moto jirit weteng. Itu filosofinya orang Jawa. Kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir atau pertengahan terakhir ini masuk ini, itu jirit weteng nyengkal moto. Tahu jirit weteng, tahu ya? Perut itu dililit dengan kuat agar tidak mudah ngantuk, tidak mudah itu. Dan jirit nyengkal moto. Ya, nyengkal moto itu filosofis, jangan dimahami kuda dok cangkeling gawa korek api gitu ya. Nyengkal moto itu bertahan untuk senantiasa bangun malam. Karena Nabi berpesan, syaraful mu'min qiyamuhu fil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah dia mau melakukan sholat malam. Yang terakhir terkait dengan momentum di Ramadan bagian terakhir ini adalah selain kita memperbanyak tadarus Al-Quran, kemudian mempersiapkan untuk menjemput Lailatul Qadar, adalah zakat fitrah. Meskipun zakat fitrah itu ya waktunya muasa, ya luas, mulai pertama kali Ramadan sampai sebelum sholat Id, sampai sebelum sholat Id. Pesan saya, kalau memang mau didistribusikan sendiri, silahkan ambil momentum yang utama. Kapan? Sebelum sholat Id, kalau memungkinkan. Karena Rasul mengatakan, faradha Rasulullah, ini riwayatnya Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasul itu mewajibkan shadaqatul fitri, bahasanya shadaqatul fitri ya, kemudian shadaqatul fitri tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Alasan argumen zakat fitrah itu dua. Kenapa ada zakat fitrah? Pertama adalah mensucikan orang yang berpuasa minar rofasi wa zalal, dari kesalahan dan keburukannya dia, dan wa tu'matun lil masakin, dan memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Dua alasan inilah kemudian Rasul mewajibkan zakat fitrah. Dan prinsipnya zakat fitrah itu hampir bisa dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Karena kadar kemampuan orang zakat fitrah itu adalah dikiranya malam di Lailatul Id, malam hari raya itu dia masih bisa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Selama itu masih mampu, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Dimensi mampunya gimana? Maka bisa saja orang miskin pun bisa zakat fitrah. Tidak mesti dia hanya sekedar menerima zakat fitrah, tapi juga bisa zakat fitrah. Ketika apa? Ya mungkin di dua hari terakhir Ramadan dia masih miskin, tidak ada kebutuhan yang bisa dia sanggupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi ketika menjelang sore di hari terakhir Ramadan, orang pada datang ngasih sembako, ya kan? Ada yang mungkin pakai uang. Secara zahir di malam hari raya dia sudah memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Di saat itu dia wajib zakat fitrah. Maka hampir bisa dipastikan orang muslim itu kalau Ramadan potensi zakat fitrahnya hampir 90%. Gak mungkin tidak. Sak kira-kira nih wong insya Allah saya iso zakat fitrah. Itu tolong dan bahkan ada riwayat yang lain mengatakan amal Ramadan kita akan ditangguhkan selama kita belum zakat fitrah.
Kalau untuk sekali lagi, kalau kita mau mendistribusikan sendiri itu lebih utama. Pertimbangannya apa? Karena ini kewajiban. Takutnya kalau kita titipkan, takutnya ya kalau kita titipkan, ternyata yang kita minta atau kita titipi itu kemudian tidak mampu mendistribusikan, sehingga kemudian masuk ke tanggal 1 sampai sholat id ternyata masih ada zakat fitrah yang belum, ya kita dianggap belum melaksanakan zakat fitrah, kita belum gugur menjalankan zakat fitrah. Maka kalau memang repot, ya udah sekarang enggak apa-apa. Bedanya apa Pak? Nanti malam hari raya sama sekarang enggak ada bedanya, sama-sama menggugurkan kewajiban. Terutama yang mudik-mudik di jalan itu kan, ya udah. Lah di mana Pak? Saya mau mudik. Zakat fitrah saya di sini apa di tempat saya mudik? Kalau masih memungkinkan di sana dan bisa didistribusikan, bisa diberikan kepada yang berhak, di sana ngerasain. Tapi kalau nggak memungkinkan di tempat jenengan sekarang kerja, bisa. Kadang mesin pas nih gini masjid, sini kalau 10 hari terakhir kan ada ya masjid Kauman itu ya, menerima zakat fitrah itu kan, udah titip sini aja, bisa. Tapi kalau memungkinkan masih bisa di tempat jenengan nanti sholat id, ya di sana itu juga bisa. Atau boleh tidak Pak dipindahkan? Saya mukimnya di Jakarta, tapi saya pengen zakat fitrah di kampung. Oleh mazhab Syafi'i cenderung tidak boleh. Ya, ada beberapa boleh, tapi mazhab yang lain membolehkan karena dia tidak berkaitan dengan maliyah materi. Hanya berkaitan sebagai personal menggugurkan kewajiban. Jadi mau zakat fitrah, mau zakat apapun itu memang bagian dari kewajiban syariat kita. Dan yang juga perlu dipahami bersama bahwa kita memberikan zakat kepada mereka yang membutuhkan bukan berarti mereka tidak bisa ngapa-ngapa kalau kita nggak kasih zakat. Nah, itu satu hal. Kalau kita membantu seseorang, jangan punya pikiran bahwa orang ini kalau nggak kita bantu nggak bisa makan. Jangan punya gambaran itu. Di Quran sudah diperingatkan bahwa soal zakat itu yang butuh bukan yang dikasih, tapi yang ngasih, yang memberi. Zakat itu bukan yang butuh fakir miskin, tetapi orang kaya yang butuh zakat. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Dimensinya ini, mensucikan batin, biar sifat merasa memiliki itu tidak dominan, sehingga kemudian muncul sifat bakhil. Karena orang kalau sudah memiliki kan hitung-hitungannya, kalkulasinya terlalu tinggi. Ini mau pajak paham lah ini, kan jalur pajak ya angel kaya ngono karena merasa itu kan. Agar membersihkan dimensi mentalitasnya dari merasa memiliki, itu satu. Watu zakihim biha, dan juga membersihkan hartanya. Selain orangnya juga hartanya. Atau zakim biya wa yusolli alaihim, dan doakan kepada mereka yang berzakat. Nah, jadi ini konteksnya adalah pemerintah diminta untuk mengambil zakatnya orang, tujuannya untuk pemerintah? Enggak, untuk membersihkan orang itu, untuk mensucikan harta orang itu, dan untuk mendoakan keberkahan kepada orang itu. Maka idealnya kalau nanti kita ngasih zakat fitrah atau zakat apapun atau sedekah lah secara umum kepada orang yang mungkin kita anggap berhak mendapatkannya, kita yang bilang terima kasih. Soal mereka mengatakan terima kasih itu wajar, secara doanya memang mereka dikasih sesuatu, tapi kita juga punya kewajiban ucapan terima kasih kepada mereka karena mereka mau menerima pemberian kita, dengan membangun kesadaran bahwa ini bukan untuk mereka, tapi ini untuk saya yang menjalankan. Matur suwun Mbah, jenengan sampun nampi zakat fitrah kula. Itu lego. Ibaratnya wong nyuwun sewu ya, buang hajat itu kan harus plong kan ya plong ya. Matur suwun kan plong itu ditokke, itu kan memang kan zakat itu kotoran. Kotoran ditokke kan plong tuh. Saya nggak bisa bayangkan. Contoh sederhana lah, jenengan pengen berbagi takjil. Wis kadung tuku apa kolak limo. Nah, rencananya tak wehna ning kantor.
ternyata teman-teman kantor sudah punya takjil semua. Jenengan ngasih, dia nolak, jenengan ngasih, dia nolak. Piye rasane? Rasane piye? Mboten Mas, aku sono kok Mas. Iki lho, mboten kok wargen aku. Akhirnya limo iki kolak gak ono sing tamu. Piye rasane? Ternyata juga kita butuh pengen berbuat baik dan ada orang yang kemudian memfasilitasi kebaikan kita. Zakat itu seperti itu. Jadi ada kesadaran kolektif bahwa kita tidak hanya sekedar menyenangkan diri mereka yang dibantu, tapi juga pada prinsip menyenangkan diri kita. Nah, ini yang perlu dibangun biar nanti tidak ada persepsi nyuwun sewu sebagian kita masih ada itu. Kena gak tahu wangi gak iso mangan. Nah itu loh. Ingat bahwa soal status dia sebagai fakir miskin itu urusannya dia dengan Allah, ya kan? Jadi kita nggak usah kemudian menilai status orang itu, nggak usah. Bahkan titik tertentu kita masih bersyukur. Kalau nggak salah dalam riwayat hadis itu ada salah satu tanda kiamat itu adalah sulitnya orang membayar zakat. Sulitnya orang membayar zakat. Terakhir terkait fenomena zakat ini yang sekarang lagi rame itu Basnas itu, saya tidak akan komentar banyak. Yang jelas memang itu perlu dikaji. Perlu dikaji maksudnya gini, bahwa zakat profesi yang kemudian kiblat nisabnya dengan zakat emas 2,5% itu, dan ternyata kita nggak bisa memprediksi ternyata harga emas sekarang melonjak naik tinggi sampai berapa? 3 juta. Maka konsekuensinya apa? Orang yang berzakat itu turun, bukan karena nggak mau zakat, karena standar nisabnya kursnya naik. Kalau harga emas masih standar 1 juta, nisabnya itu 85 gram, ya anggap aja 85 juta sudah bisa kena zakat. Orang punya deposit 100 juta sudah kena zakat. Ini orang punya 1 juta dengan nisab 85 gram emas, kemudian dengan harga emasnya 3 juta, berapa itu jatuhnya? 250. Orang yang baru punya uang 1 juta guyang-guyu deh, mungkin tahun 2-3 tahun kemarin dia zakat, sekarang enggak tahu, beda kok, 250 kok, dikumek 200 cok. Itu yang dikeresahan. Tapi kemudian ini yang saya mungkin beberapa orang juga kurang seret karena kemudian mengotak-atik emasnya. Emas itu di mana-mana namanya kurs emas itu ya emas 24 karat. Ini sikap saya, terserah jenengan mau gimana, terserah itu. Bagi saya kok kenapa nggak ada yang pikirkan kemudian nisabnya dialihkan ke nisab perak, kan ya bisa juga itu. Tidak melulu dengan emas. Toh zakat profesi juga ikhtilaf, ada ulama mengatakan tidak ada itu. Kalau kita lihat di pembagian zakat memang nggak ada yang mansus ya, yang tertulis dalam nas profesi dizakatkan kan nggak ada. Itu kan kias ya, analogi yang dipakai oleh para ulama untuk apa? Untuk mewajibkan orang-orang bayar zakat itu, zakat profesi itu. Saya berpikiran kenapa kemudian karena harga emas begitu melonjak naik tinggi, kursnya dikasihkan ke kurs perak. Perak itu berapa segram sekarang? 100, 150, nggak ada. Larang men. Perak apa juga mahal sekarang? 70.000 malah. Sekitar 100 tuh enggak, masuk sampai 600.000 perak. Enggak sampai. Kalau perak itu kalau nggak salah kursnya sekitar 58 gram. Enggak banyak itu. 80 gram deh, 80 gram juga. 80 gram. Tapi kalau kursnya masih 100.000 atau ada kan 600.000 kan masih terjangkau untuk menjadikan kewajiban. Ya, saya tidak tahu ya, tidak tahu argumentasinya Basnas itu apa sehingga kemudian yang diturunkan itu malah kadar emasnya itu loh yang kemudian jadi aneh itu. Di mana-mana namanya yang dimaksud ukuran 2,5% nisab emas itu ya emas 24 karat, nggak ada yang dikurangin itu. Kenapa nggak ada yang ngusulin kenapa nggak diganti konversinya dari emas ke perak yang juga menjadi bagian dari wajib zakat. Tapi Allah alam, saya tidak tahu juga diskusinya kayak apa, tapi syukur kayaknya sudah jadi bahan pertimbangan MUI. Ala kulli hal, andekan jenengan itu kemudian gara-gara kurs emasnya naik kemudian jenengan kalkulasi penghasilannya tidak sampai kena zakat, ya sedekah malah enak, unlimited ya.
mau berapapun ya, sebanyak apapun masih bisa. Saya kira itu yang mungkin menjadi bahan muhasabah kita dalam pertengahan Ramadan ini, dan kita berharap semoga kita senantiasa dijaga kesehatan, ya, kekuatan kita, daya kita untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan, dan memastikan juga kita nanti di akhir Ramadan selamat. Pesannya sahabat Jabir itu, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian sebagai umat yang robbani, yang senantiasa berbuat baik di kapanpun dan dimanapun. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan sebagai hambanya bulan Ramadan. Apike umat-umatan, nah Ramadan to apik, tapi budal Ramadan bablas ke mode awal lagi gitu. Itu pesannya sahabat Jabir itu, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba yang robbani, jangan menjadi hambanya Ramadan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.